Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu ustadz yang matanya sudah rusak satu teman-teman sekalian ya. Apakah itu katarak atau mungkin pecah atau seperti apa ya, musibah yang terjadi sama dia ini. Ya, dan kemungkinan besar juga bisa karena terus membahas kekristenan ya. Bisa saja ini saya hanya berandai-andai. Teman-teman, kita akan meluruskan satu statement yang disampaikannya bahwasanya orang Kristen itu enak, mereka berbuat dosa, berbuat zina, mereka lakukan ini, lakukan itu tidak masalah. Asal percaya kepada Yesus, mereka dijamin masuk surga walaupun hidup di dalam dosa pembunuhan, dosa perzinahan, dosa mencuri, ya. Mereka tetap dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Benarkah demikian? Seperti itu paham keselamatan dalam kekristenan? Mari kita langsung saja untuk menonton video yang ada berikut. Kristiani yang mengatakan bahwa cukup percaya Yesus maka dijamin masuk surga. Ini banyak loh pernyataan dari teman-teman Kristiani. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan maka udah selamat dunia akhirat, akan dijamin masuk surga gitu. Jadi saya akan menjawab dengan dua. Pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Nakli itu adalah Al-Quran atau hadis atau Injil itu sendiri. Dan dalam hal ini saya akan membantah atau mengomentari dari Injil. Dalam Injil membantah ucapan itu bahwa ucapan itu tidak benar. Cukup percaya Yesus dijamin akan selamat dan masuk surga, itu surga. Pertama bantahannya adalah Matius pasal 7 ayat 21. Di situ dikatakan di dalam Injil bahwasanya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di sini dikatakan bahwasanya yang akan masuk ke dalam surga adalah mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Ini pun masih di zaman Injil sebelum Al-Quran diturunkan. Ya teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu ya di video pertamanya ini ya. Kita bagi dua videonya tentang pemaparannya mengenai keselamatan dalam kekristenan. Jadi kata dia membantah ya dari Injil itu sendiri dan dia mengutip Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ayat yang dia kutip itu betul teman-teman sekalian ya. Tetapi maknanya bukanlah demikian. Bukanlah seperti yang dipaparkan oleh Ustadz satu mata ini. Ya, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah teman-teman, dia tekankan tadi di ayat 21, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Yaitu kita kenal Bapa itu. Itu pertama sekali, kita harus mengenal Bapa itu. Siapa Bapa itu? Yesus katakan begini, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Itu hal yang pertama. Yang kedua, yang menjadi kehendak Bapa adalah melakukan kebenaran seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa hukum yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan akal budimu. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang setara dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, karena semua di situ tercantum tentang hukum Taurat. Nah, teman-teman sekalian, karena ayat ini dia katakan bahwasanya ternyata hanya percaya Yesus itu tidak cukup untuk membawa orang Kristen pada keselamatan itu sendiri. Padahal teman-teman sekalian, Alkitab dengan jelas berkata bahwasanya Efesus 2:8-9 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan kepada manusia, dan setelah sudah diberikan kepada manusia bukan berarti juga manusia ya
semena-mena untuk berbuat dosa, hidup dalam ketidakbenaran dan tidak melakukan apa yang benar. Poin kedua tadi yang saya jelaskan, yaitu melakukan kehendak Bapa, yaitu menjauhkan dari segala dosa, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang duniawi, yang binasakan saudara-saudari kita, yang membenci saudara-saudari kita. Itu kita harus singkirkan itu semua. Kita harus buang jauh-jauh. Manusia lama kita harus buang itu ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah percaya pada Yesus tidak akan mungkin dia akan sengaja berbuat dosa, dia mencuri, dia membunuh dan macam-macam. Nah, ayat ini teman-teman sekalian, ini familiar sekali bagi kalangan para ustadz. Mereka menggunakan ayat ini bahwa orang-orang Kristen akan ditolak, akan dibuang oleh Tuhan Yesus Kristus di hari kiamat karena mereka percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Padahal teman-teman sekalian, apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Mari kita melihat ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat kita dengan perikop hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri, dan seterusnya teman-teman sekalian. Jadi yang dimaksudkan oleh Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang kita baca tadi, itu mengenai nabi-nabi palsu yang datang yang menyamar seperti domba. Siapakah nabi-nabi palsu? Termasuk ustadz yang satu mata ini. Inilah nabi palsu, inilah pengajar-pengajar palsu. Dan inilah yang tidak dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus di akhirat. Mereka berteriak kepada Allah saat ini. Mereka berteriak kepada Tuhannya saat ini. Tetapi karena mereka tidak mengenal pribadi Yesus Kristus, merekalah yang diusir oleh Tuhan Yesus. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayat ini sama sekali tidak ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya saja kita udah percaya pada Yesus lalu kita berhidup di dalam dosa. Itu namanya belum percaya. Karena yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, pasti dia jauhkan dosa. Tidak akan hidup dalam perzinahan, tidak akan hidup dalam pencurian, pembunuhan, dan macam-macam dosa yang dilarang oleh Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, itulah bagian pertama ini. Sekali lagi, Matius pasal 7 ayat 21 hingga ayat 23 dikutip oleh Ustadz satu mata ini ditujukan kepada nabi-nabi palsu yang akan muncul untuk menyesatkan banyak orang di akhir zaman. Untuk itu kita lihat video yang kedua berikut ini. Yaitu secara akal. Apakah cukup percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, percaya bahwa Yesus juru selamat, seseorang akan dijamin masuk surga? Kita akan bantah secara akal, secara akli. Apakah jika ada orang yang sangat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia masuk di rumah Pak Pendeta misalnya, mohon maaf ya, kemudian dia merampok rumah Pak Pendeta, dia perkosa, mohon maaf sekali lagi, ini hanya logika, dia perkosa istri Pak Pendeta, anak-anak Pak Pendeta dia perkosa, selesai itu dia udah rampok, dia perkosa, dia bunuh, dia mutilasi, tapi orangnya percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus ya. Apakah Bapak setuju? Apakah kalian setuju bahwa dia masuk surga? Ya kan? Kan dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, percaya bahwasanya Yesus telah penebus dosa, percaya bahwa Yesus telah menjamin masuk surga. Nah, apakah dia tetap masuk surga setelah dia merampok, dia memerkosa, dia membunuh anak dan istri kalian? Setuju kalian seperti itu? Ini logika, mohon maaf sekali lagi. Jadi barangkali teman-teman Kristiani sebangsa setanah air, saya sangat mencintai kalian, baik kalian laki-laki atau perempuan. Saya mengharapkan keselamatan kita bersama. Video yang keduanya teman-teman sekalian, ini sangat kocak sekali gitu ya. Jadi teman-teman begini, kalau ada orang, ya seperti katakan di awal, yang terus berbuat dosa, dia datang merampok, mencuri, membunuh, memperkosa, melakukan hal yang tidak benar, ini dia belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena sekali lagi, ya makna percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu telah meninggalkan perbuatan lama, telah meninggalkan manusia lamanya dia, dan tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Itu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti ketika kita sudah percaya pada Yesus, setan saja percaya pada Yesus loh.
apakah ini dikategorikan sebagai orang yang percaya dan akan diselamatkan? Tidak. Kalau orang masih terus berbuat dosa, hidup dalam dosa pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, maka ini orang belum bertobat dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus pasti tidak akan berbuat dosa. Ya, dia akan menghindari dosa-dosa semacam itu. Ya, dan kalau seandainya tadi lihat bahwa apakah ketika misalnya anak pendetanya diperkosa, dibunuh, ya istrinya pendeta dibunuh gitu ya, apakah pendeta itu juga pun mampu mengampuni? Ya, orang yang sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah percaya dengan segenap hatinya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti bisa juga mengampuni. Karena di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44, Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi teman-teman sekalian, harus bisa mengampuni. Kalaupun terjadi hal itu Tuhan izinkan, harus bisa mengampuni. Itulah kekristenan sejati. Mari kita melihat Galatia 5 ayatnya yang ke-13 teman-teman sekalian. Apa dikatakan oleh firman Tuhan tentang kepercayaan dan iman pada Tuhan Yesus Kristus, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, ya. Jadi teman-teman, kita melihat di sini bahwa ya memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka di sini adalah kita merdeka dari belenggu dosa. Kita telah dilepaskan daripada hukuman dosa. Jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk terus hidup dalam dosa. Tetapi layanilah seorang dengan yang lain dengan penuh kasih. Maka orang yang sudah percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus Kristus, maka dia pasti menjauhkan dosa seperti yang disampaikan oleh Ustadz yang satu mata tadi, ya. Mustahil orang yang sudah percaya pada Yesus akan melakukan hal yang sama. Nah, mengenai keselamatan teman-teman sekalian, ya, di Filipi 2 ayat 12 juga, ya, Rasul Paulus mengatakan demikian. "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Jadi, kalau kamu sudah diberikan keselamatan, kerjakanlah itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Artinya, jangan lagi melakukan kehidupan keberdosaan kita sebelum percaya pada Yesus Kristus. Kalau kita seorang pembunuh dulu, ketika kita percaya pada Yesus Kristus, lupakan itu, jangan diulangi. Seperti Rasul Paulus, dia adalah seorang pembunuh. Tetapi setelah percaya pada Yesus Kristus, dia tinggalkan dosa itu dan dia mengerahkan pandangannya kepada kehidupan yang baru. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata begini, "Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu." Jadi, kalau yang lama sudah berlalu, kenapa kita harus kembali kepada kehidupan yang lama? Nah, jadi sebagai jawaban singkat lagi, ya, paling terakhir kepada Ustadz yang satu mata ini, teman-teman, karena saya tidak tahu namanya, maka orang yang melakukan seperti ilustrasi, contoh, ya, atau sebuah gambaran yang disampaikan oleh Ustadz tadi, itu saya simpulkan bahwa orang yang melakukan demikian belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, satu hal kepada teman-teman semua dalam Efesus 2 ayat 8-9 bahwa keselamatan itu bukan hasil pekerjaan, bukan hasil usaha kita, tapi itu pemberian Allah secara cuma-cuma buat kita. Maka kerjakanlah keselamatan itu, gunakanlah keselamatan itu yang Anda sudah peroleh dengan melayani Tuhan, mengabarkan Injil, menyampaikan firman Tuhan, dan tentu saja melakukan hal-hal yang baik. Kisah para Rasul 4 ayat 12 katakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan." Maka teman-teman sekalian, ya, banyak jalan ke rumah, tapi jalan menuju surga cuma satu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari saya, penjelasan saya daripada pertanyaan Ustadz ini, dan biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.